Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Widuri dari kelas Ewako akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik time series, data science time series, yaitu prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Kemudian ada latar belakang. Di sini PT Telekomunikasi adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia. Peramalan forecasting digunakan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kemampuan untuk memprediksi atau forecast merupakan teknik analisis yang digunakan untuk membantu pelaku pasar modal dalam menentukan dasar pengambilan sebuah keputusan strategis yang bisa memberikan keuntungan. Sebuah prediksi ilmiah pada masa depan akan jauh lebih bermakna daripada prediksi yang hanya didasarkan pada intuisi. Sama halnya dengan harga saham yang harus dilakukan prediksi. Dengan adanya prediksi pada harga saham ini, nantinya akan sangat bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusannya. Pada data harga saham sering terjadi nilai tren relatif kecil, sehingga cocok digunakan metode time series Box-Jenkins atau yang biasa disebut dengan ARIMA. Metode ini meramalkan data deret waktu yang didasarkan pada teori statistik yang telah berkembang dengan menemukan pola dalam deret dan kemudian mengekspolasikannya ke masa depan. Dilihat dari segi aplikasi ilmu statistik, metode ARIMA lebih berat daripada metode lainnya. Karena metode ARIMA bisa memberikan ketepatan peramalan yang cukup akurat untuk peramalan jangka pendek. Memprediksi harga saham PT Telkom dengan data dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan metode ARIMA. Di sini ada rumusan masalahnya, di mana yang pertama itu jenis metode ARIMA apa yang baik untuk digunakan dalam prediksi harga saham tertinggi PT Telkom. Kemudian yang kedua ada bagaimana prediksi harga saham tertinggi PT Telkom untuk 9 hari ke depan. Next ada di sini ada datanya itu ada 142 baris dan 7 kolom. Dari 0 sampai dengan 1421 dan ada 7 kolom, yaitu dari kolom date, open, high, low, close, and close, ADJ, close, and volume. Di sini juga ada variabel data, di mana kita menggunakan variabel height saja dari 142 baris dengan 1 kolom dengan variabel height. Bisa dilihat ya teman-teman data dan variabelnya. Kemudian di sini ada reprocessing data, di mana yang pertama itu kita import library dan load data. Yang kedua kita eksplorasi data, di mana kita cek tipe datanya, kita menghilangkan data null, terus kita drop datanya, kemudian mengubah tanggal menjadi indeks, kemudian menginisialkan variabel hex sebagai data time series. Kemudian kita memvisualisasikan dataset tersebut. Kemudian yang ketiga kita uji stasionaritas data, di mana kita melakukan uji stasionaritas untuk dataset. Kemudian kita determine rolling statistik, kemudian kita plot rolling statistik, kemudian kita perform Dickley Fuller test, kemudian kita memperoleh plot
ACV dan NACV. Kemudian kita mengevaluasi ARIMA model. Kemudian kita evaluate combination of PDQ values for an ARIMA model. Kemudian kita visualisasi perbandingan antara dataset setelah di differencing dengan data hasil prediksi ARIMA yang telah kita peroleh. Kemudian yang terakhir itu ada informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA yang kita telah peroleh, kita memperoleh informasi. Kemudian yang terakhir itu ada prediksi data, di mana di sana kita memprediksi data dengan model ARIMA yang telah kita dapatkan untuk 9 hari ke depan. Untuk memperjelasnya, mungkin saya akan memberikan atau menjelaskan tidak hanya di sini, tapi saya akan memperlihatkan codingannya, yang dimana codingannya seperti ini. Di pertama-tama kita import library and dataset. Di sini kita import NumPy, Pandas, Matplotlib, kemudian import Chevron, kemudian kita import warnings, import ARIMA-nya, dan seterusnya. Yang bisa dilihat sama teman-teman. Kemudian kita di sini masukkan datasetnya. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa lihat nih datanya yang sebanyak 1422 baris dengan 7 kolom. Kemudian kita eksplorasi data. Di sini kita eksplorasi atau menghilangkan nilai 0. Di sini. Terus kita drop data. Yang kita drop open, low, close, edge close. Nah, karena kita hanya menggunakan data hide. Kemudian setelah kita drop data, kemudian sudah menjadi data hide saja, nah diperoleh datanya seperti ini teman-teman, yang bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita mengubah tanggal menjadi indeks. Di sini sudah dirubah data time menjadi indeks yang bisa dilihat bersama teman-teman. Kemudian setelah dirubah, datanya berupa seperti ini. Terus selanjutnya menginisialisasikan variabel height sebagai data time series. Kita inisialisasikan variabel height sebagai data time series. Di sini height, kita tulis datanya height dengan test height sebanyak 10. Nah, diperolehlah name date-nya yaitu height. Kemudian kita evaluasi dataset nih. Kita pet figure fixed size-nya 2,10. Kemudian di sini ada bentuk visualisasi datanya. Di sini bisa kita lihat datanya dari 2017 hingga 2022 mengalami penaikan dan penurunan, dan mengalami penurunan drastis di tahun 2020 akhir, dan mengalami kenaikan kembali yaitu menuju ke 2021 hingga seterusnya mengalami penurunan tetapi sedikit dan melonjak naik pada tahun 2022. Kemudian ada uji stasionaritas data, di mana di sini kita deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas data tersebut. Kemudian kita ada determining rolling statistiknya. Di sini kita menaruh itu hari, di mana hari yang per bulan terjadi transaksi di pasar modal, yaitu tepatnya di PT Telkom. Di sini menggunakan window 22 hari. Di sini di mana maksudnya itu jadi dalam satu bulan ada 4 pekan, di mana 4 pekan terjadi 5 hari transaksi. Kemudian di hari weekendnya itu libur, artinya
hari Sabtu Minggu tidak terjadi transaksi, atau hanya terjadi transaksi di hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi ditaruhlah harinya 22 selama 1 bulan, dikurangi dengan weekend sebanyak 28. Kemudian kita plot rolling statistik. Terus kemudian kita perform Dirichlet-Fuller test. Kemudian kita uji hipotesis H0 data tidak stasioner, HA data stasioner, tolak HO apabila diperoleh value alpha kurang dari 0,05. Di sini melakukan uji stasionaritas untuk dataset, di mana diperoleh datanya itu seperti ini, ada rolling mean and standard deviations. Kemudian diperoleh result of Dirichlet-Fuller testnya, p-value-nya sebesar 0,392663, di mana diperoleh nilai p-value kurang dari 0,5, maka H0 tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionaritas data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Kemudian setelah kita memperoleh data yang stasioner, di sini terlihat bentuknya setelah dilakukan proses differencing dan diuji stasionaritas data. Setelah di differencing, diperoleh data setelah di differencing 1 kali telah membentuk data yang stasioner. Kemudian kita memperoleh plot ICV-NA dan plot PICV dibentuk untuk mengetahui order dari ARM, AR, dan MA, sehingga bisa diketahui model yang sesuai untuk data. Di mana di plot ini ada auto correlation dengan dan partial auto correlation, di mana artinya di sini yang masih di garis biru ini menunjukkan bahwa itu disebut stasioner. Kemudian ada memperoleh training dataset. Kita memperoleh training dataset. Di sini saya menaruh 0,75 untuk train size-nya. Kemudian data trainingnya juga 75%. Kemudian kita make predictions. Kemudian ada calculate out of sample error. Kemudian kita evaluate combination of PDQ values for an ARIMA model. Nah, kemudian setelah kita evaluasi dengan metode PDQ, kemudian di sini kita menaruh 323 untuk mengevaluasi model menggunakan PDQ. Diperoleh hasil base ARIMA dari ARIMA 00 hingga ARIMA 212, diperoleh base ARIMA 210 dengan RMS 59767. Semakin kecil RMS-nya, maka itu disebut sebagai base ARIMA-nya. Setelah dilakukan percobaan dengan model ARIMA PDQ dengan orde P0 dan 2 orde D0 dan 1 orde Q0, diperoleh model yang menghasilkan RMSE terkecil adalah model ARIMA 210. Hasil ini sesuai dengan plot ACV dan PACV yang diperoleh setelah leg ke-1 dan dataset telah mengalami 1 kali proses differencing.
Kemudian evaluasi perbandingan antara dataset telah di-differencing dengan data hasil prediksi ARIMA 210. Kita prediksi berdasarkan base ARIMA yang telah kita peroleh, di mana di sini bentuk visualisasinya yang bisa teman-teman lihat dari 2007 hingga 2022. Kemudian kita memperoleh informasi yang diperoleh dari permodelan ARIMA 210 seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke PPT, di mana di sini kita ada model dan parameter model ARIMA 210. Di sini seperti yang sudah saya ketahui, p-value range-nya kita menggunakan yang untuk P itu 0,3, D itu 0,2, dan I itu 0,3, maka diperoleh base ARIMA 210 dengan RMSE 59,767. Kemudian di sini setelah itu kita memperoleh informasi yang diperoleh dari model ARIMA yang telah kita gunakan, yaitu 210 pada dataset. Di sini kita memperoleh informasi yaitu seperti SARIMA threshold, di mana depth variabelnya, model, date, time, sampel, kemudian ada covariance tipe, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu satu, model ARIMA terbaik dan paling cocok adalah 210 dengan nilai RMSE 59,767. Kemudian yang kedua, diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga saham PT Telkom untuk 9 hari ke depan, yaitu pada periode tanggal 2 sampai dengan tanggal 10, yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 September 2022. Harga saham mengalami peningkatan setiap harinya, sehingga pengaruh akan untung pun semakin besar. Di sini kan diperoleh pada 2 September, dari 2 September sampai tanggal 10 September mengalami kenaikan yang drastis. Nah, di tanggal 10 ini menjadi harga tertinggi, yaitu 260279 Ini bisa teman-teman lihat, ini hasil codingannya juga sudah saya letakkan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.